Perekaman video telah dimulai. Petualangan Nisrina karya Ananda Aulia. Di sebuah sekolah menengah pertama yang cukup elit di tengah kota, terdapat seorang siswi perempuan bernama Nisrina. Ia adalah anak yang pintar, rajin, cerdas, dan juga baik. Nisrina merupakan siswi berprestasi di sekolahnya. Ia juga pernah mengikuti lomba sains mewakili sekolahnya tersebut. Nisrina sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris. Maka tak heran apabila banyak teman-temannya yang meminta bantuannya untuk mengajari mereka materi-materi yang belum pernah mereka pahami. Di sisi lain, ada seorang guru bahasa Inggris bernama Mr. James. Mr. James adalah orang yang baik, ramah, humoris, ceria. Oleh karena itu, banyak anak murid yang senang ketika mengikuti pelajaran yang diampuhnya. Namun, Mr. James juga orang yang tegas. Ia tidak segan-segan menghukum anak murid yang tidak serius dalam mengikuti pelajaran di kelasnya. Pada suatu hari, kepala sekolah di sekolah tersebut meminta Mr. James dan Nisrina pergi ke suatu daerah terpencil untuk melakukan sosialisasi di sebuah sekolah, yaitu sosialisasi betapa pentingnya belajar bahasa Inggris. Beberapa hari kemudian, Nisrina dan Mr. James pun berangkat menuju sekolah tersebut. Mereka berangkat menggunakan mobil. Setelah 2 jam berlalu, Nisrina dan Mr. James pun sampai di depan sebuah hutan. Hutan itu adalah hutan yang sangat lebat. Setelah mereka sampai, mereka pun harus turun dari mobil karena tidak ada akses jalan untuk mobil masuk ke dalam hutan tersebut. Mereka pun berjalan kaki untuk masuk ke dalam lokasi sekolah tersebut. Teacher, kita yakin mau jalan sejauh itu dari hutan sini ke sekolah sana, kata Nisrina dengan nada yang cemas dan khawatir. Iya Nisrina, kita harus jalan dari sini sampai sekolah nanti. Akhirnya dengan ragu-ragu Nisrina pun mengikuti langkah gurunya tersebut. Hutan itu sangat rimbun, banyak pepohonan yang ada di sana. Banyak hewan-hewan seperti serigala, harimau, burung-burung, dan lain-lain. Mereka pun berjalan diiringi angin yang sepoi-sepoi. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke sekolah yang dituju. Di sana mereka disambut oleh Bapak Anton selaku kepala sekolah. Selamat siang Mr. James, silahkan masuk. Selamat datang di sekolah kami, kata Pak Anton ramah. Terima kasih Pak Anton, kata Mr. James juga ramah. Silahkan duduk, kata Pak Anton mempersilahkan Mr. James dan Nisrina. Oh iya, kami sudah menyiapkan jamuan untuk kalian. Kemudian Pak Anton menyuguhkan makanan ringan dan minuman ringan untuk Nisrina dan Mr. James. Silahkan dicoba,
kata Pak Anton dengan ramah. Terima kasih Pak, jawab Miss Rina dan Mr. James kompak. Oh iya, siapa anak cantik yang berada di sampingmu ini, Mister? Kata Pak Anton sambil tersenyum ke arah Miss Rina. Oh iya, ini anak saya Pak, namanya Miss Rina. Dia adalah anak yang berprestasi di sekolah kami. Oh, hebat, kata Pak Anton sambil tersenyum. Kalau begitu, mari silahkan lanjutkan makannya, sambungnya lagi. Miss Rina dan Mr. James pun hikmat memakan makanan yang telah disuguhkan. Setelah selesai makan, Pak Anton mempersilahkan Miss Rina dan Mr. James untuk beristirahat di kamar yang telah disediakan. Sekolah tersebut memang menyediakan asrama untuk anak-anak yang rumahnya jaraknya cukup jauh dari sekolah. Kemudian Pak Anton pun mengantar mereka menuju kamar masing-masing. Kamar Miss Rina dan Mr. James berada bersebelahan agar kalau ada sesuatu atau membutuhkan koordinasi yang cepat, mereka lebih mudah. Kemudian setelah Pak Anton pergi dari tempat mereka, sebelum memasuki kamar, Miss Rina berbicara kepada Mr. James. Teacher tuh ngerasa aneh gak sih? Teacher tau gak? Tempat ini tuh aneh tau. Hawanya tuh kayak dingin, terus mencekam. Terus ya teacher, tadi itu makanannya kayak makanan basi, kayak makanan 2 hari belum diangetin, teacher. Kamu jangan sembarangan ngomong. Udah beruntung kita disediain makanan. Mungkin perasaan kamu aja kali karena kamu lelah dalam perjalanan, kata Mr. James. Tapi beneran teacher, Miss Rina tuh gak bohong. Ini tuh tempatnya aneh banget. Udah, masuk ke dalam kamar kamu dan istirahat, kata Mr. James dengan tegas. Kemudian mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Gue yakin di sini pasti ada yang gak beres, kata Miss Rina bergumam pada dirinya sendiri. Miss Rina pun memutuskan untuk naik ke tempat tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, Miss Rina terbangun dari tidurnya, dan saat ia membuka mata, alangkah terkejutnya ia karena Miss Rina melihat ia sudah ada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan pohon-pohon yang berduri. Di mana gue? Semalam perasaan gue masih ada di kamar. Kenapa yang udah pindah? Di mana ini? Kata Miss Rina panik. Teacher, kata Miss Rina mencari guru. Di mana teacher? Tolong, siapapun tolong aku. Miss Rina menangis terseduh-seduh. Di sisi lain, Mr. James telah bangun dari tidurnya. Namun alangkah terkejutnya saat ia membuka mata. Mr. James sudah berada di tengah kebun yang sangat luas dan rumputnya sangat
cari bantuan. Saat ia sedang dalam suasana panik sambil mencari bantuan, ia teringat kepada anak muridnya. "Istina, di mana kamu nak?" kata Mr. James. "Maafkan saya, Istina. Kalau saja saya mengingatkan kamu kemarin, semuanya tidak akan seperti ini." Akhirnya dengan tetapi Mr. James pun berusaha mencari muridnya tersebut. Akhirnya setelah 30 menit mencari, Isrina ditemukan berlumuran darah karena terkena duri-duri tajam yang tumbuh di sekelilingnya. "Ya Allah, Isrina, apa yang terjadi sama kamu, nak?" kata Mr. James sambil menangis dan penuh penyesalan. Akhirnya Mr. James pun mengeluarkan HP yang berada di sakunya dan meminta bantuan kepada sekolah, sekaligus menceritakan kronologi kejadian yang mereka alami. Akhirnya sekolah memutuskan untuk menjemput mereka dan mengirim mobil dari sekolah. Kemudian Mr. James dan Isrina. Mr. James berusaha membawa Isrina yang telah pingsan untuk keluar dari hutan belantara tersebut. "Bertahanlah, nak. Sebentar lagi kita akan keluar," kata Mr. James sambil menangis. Ia pun menggendong Isrina untuk keluar dari lokasi tersebut. Saat itu sedang hujan deras. Cuacanya. Mr. James berjalan dengan sangat hati-hati. Suasana saat itu sedang gelap sekali. Petir menyambar-nyambar. Hewan-hewan buas berkeliaran di hutan tersebut. Auman serigala terdengar. Banyak pula ranting-ranting pohon yang terjatuh, membuat arena Perekaman video telah dimulai. Kemudian setelah melewati arena yang cukup mencekam, mereka pun berhasil keluar dari hutan belantara tersebut dan mereka pun berhasil kembali ke sekolah. Kemudian Isrina dirawat intensif beberapa hari di rumah sakit sampai keadaannya pulih. Sejak saat itu, Nisrina dan Mr. James menjadi semakin dekat. Banyak teman-teman Nisrina yang berkata bahwa Nisrina adalah anak kesayangan dari Mr. James.